Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Selasa 5 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami persiapkan. Di antaranya bentrokan antar warga dengan kepolisian kembali terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat, serta Ahmad Fatonah yang divonis 14 tahun penjara. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pertikaian antara warga Kelurahan Simpasai dan Kelurahan Kendai 2 Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kembali pecah. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah Jumat malam, kedua warga nyaris saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Pertikaian antara warga Kelurahan Simpasai dan Kelurahan Kandai 2 Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kembali pecah. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah Jumat malam, kedua warga nyaris saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Beruntung pertikaian itu tidak sampai menelan korban jiwa, hanya saja terjadi aksi pelemparan 3 bom molotov oleh oknum warga yang belum diketahui identitasnya pada halaman rumah milik Asikin warga Kelurahan Kandai 2. Namun bom molotov yang dilemparkan oleh orang tidak dikenal itu tidak sampai meledak karena cepat diserami warga dengan menggunakan air dan pasir. Untuk menindaklanjuti munculnya bentrok besar, sebanyak 4 peloton polisi dengan jumlah 70 orang langsung turun ke lokasi perbatasan kedua kampung untuk meredam suasana. Jadi aksi pelemparan bom molotov dan penembakan dari oknum masyarakat atau kelanjutan dari pertikaian atau konflik yang terjadi. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminullah melaporkan. Kita ke Jakarta, pemirsa. Polda Metro Jaya hingga saat ini masih belum melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka Ferry Setiawan yang diduga didapatkan dari hasil penipuan. Penyidik masih melakukan penelusuran aliran dana suami dari artis Edis Adelia di Bank Mandiri. Hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka Ferry Setiawan yang diduga didapatkan dari hasil penipuan. Pasalnya, penyidik masih melakukan penelusuran aliran dana suami dari artis Edis Adelia itu di Bank Mandiri. Apakah aset tersebut berbentuk uang di dalam rekening atau berbentuk barang seperti mobil dan rumah? Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, tak hanya Ferry, hasil pemeriksaan istrinya Edis juga akan dijadikan bahan untuk menentukan apakah ada penyitaan terhadap aset Ferry tersebut. Untuk kasus saudara Ferry atau inisial FL bersama rekannya RR, telah ada laporan polisi tanggal 24 September 2013 yang bersangkutan di sini dilaporkan melakukan penipuan, penggelapan dan undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan kerugian 21 miliar lebih dengan modus seolah-olah ada kerjasama PT PLN dengan dirinya untuk memasok sejumlah besar batu bara. Sebelumnya Rikwanto mengatakan pihak kepolisian akan memeriksa Edis Adelia yang merupakan istri Ferry Setiawan, tersangka kasus penggelapan dan penipuan uang sebesar 21 miliar rupiah. Pemeriksaan terhadap Edis Adelia nantinya berdasarkan seputar apa yang diketahui tentang bisnis suaminya Ferry. Terkait aliran dana di Bank Mandiri, pihak polisian juga telah bekerja sama dengan pihak perbankan untuk bisa melacak dan mengetahui aliran dana milik Ferry yang berada di bank. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. 2 orang pengguna narkoba ditangkap Satuan Narkotika Polresta Bandar Lampung saat sedang pesta sabu-sabu di perumahan Dinas Kehutanan di Jalan Sudirman Poman, Bandar Lampung. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Devi Oktavia alias Jihan, 34 tahun, warga Perum Bukit Kemiling Permai, BKP Kemiling, dan Zulfian Saputra, 19 tahun, warga Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, ditangkap Satuan Narkotika Polres Bandar Lampung saat sedang berpesta sabu. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti narkoba berupa 1 paket sabu, seperangkat alat hisap atau bong, dan plastik klip putih bekas sisa pakai sabu.
Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Sunaryoto mengatakan penangkapan terhadap kedua tersangka tersebut setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang berpesta narkoba di perumahan dinas kehutanan. Saat dilakukan penggerbekan didapati 2 orang yang sedang berpesta narkoba. Di daerah Pakoman itu tepatnya di dekat perumahan dinas kehutanan itu sering digunakan oleh anak muda yang mengkonsumsi narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang di situ dihuni oleh seorang wanita, dia bekas pemandu lagu. Ditemukan 2 sejoli ini sedang menggunakan narkoba. Sementara tersangka Devi mengaku menyesal telah mengkonsumsi sabu-sabu. Barang haram tersebut diakuinya dibeli dengan harga Rp200.000 dari seorang yang berinisial SB. Saya beli. Beli berapa harga? 200. Itu kamu kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga. Anaknya ada berapa? Anak 3. Gimana, nyesel nggak Pak kalau gini Pak? Banget. Dari Bandar Lampung, Romiko melaporkan. Ahmad Fatonah divonis 14 tahun penjara. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.